Pemirsa, di tengah beban dan tantangan fiskal serta dinamika ekonomi global, akankah program-program prioritas Prabowo terutama makan bergizi gratis dan IKN akan terwujud bersamaan? Atau justru harus mengorbankan salah satunya? Kita akan bahas pagi hari ini bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, ada Sylvester Matutina, dan juga ada pakar ekonomi Universitas Indonesia, ada Fitra Faisal. Saya sapa, selamat pagi, ada Mas Sylvester. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valen. Selamat pagi, Baik pagi, Bapak-Bapak. Tapi pemirsa, sebelum saya ke Mas Sylvester, terlebih dahulu kita akan simak pernyataan anggota Dewan Pakar TKN yang lebih memilih menjalankan segera program prioritas makan bergizi gratis. Itu tadi adalah pernyataan yang disampaikan seputar makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas. Kita akan tanyakan langsung, Mas Sylvester, kalau seandainya tadi kita lihat ya dengan kondisi beban fiskal yang mungkin saja terjadi nanti di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada banyak sekali program-program dengan anggaran yang fantastis ya, angkanya besar. Nah, bagaimana menyikapi ini? Apakah bisa jadi ada yang diprioritaskan, bisa jadi ada yang tercancel? Ya, terima kasih Mbak Valen. Intinya sih semua program akan berjalan ya sesuai dengan janji kampanye yang ada. Dan sebenarnya pernyataan Pak Sudrajat Djiwandono itu beliau mengatakan bahwa apabila prioritas ya, tapi kan bukan berarti beliau nggak setuju. Intinya memang sebagai pengamat ekonomi atau pelaku ekonomi ya, beliau berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi itu yang penting. Tapi kadang-kadang kita juga harus punya komitmen bahwa pemerataan pembangunan dan juga keadilan pembangunan untuk rakyat Indonesia itu juga penting gitu loh. Jadi sebenarnya tetap semua program ini akan dijalankan dengan baik dan benar. Contohnya IKN, anggarannya masih ada 2024 ini 40 triliun, baru terserap 5,5 triliun. 2022 yang terserap 55 triliun, 2023 27 triliun. Jadi ini akan tetap berjalan terus. Sedangkan untuk makan siang bergizi gratis, anggarannya direncanakan di RAPBN 2025 adalah yang sama-sama kita ketahui direncanakan 71 triliun. Jadi tidak ada hambatan yang pasti hingga kita merasa ragu atau pesimis. Tadi juga dikatakan bahwa oleh Mas Thomas Djiwandono bahwa kita juga tidak akan memperlebar defisit anggaran atau menaikkan rasio utang kita. Tetap jadi tidak ada ya wacana untuk revisi undang-undang mengenai keuangan negara, itu belum ada sebenarnya. Jadi semua program ini punya posko anggarannya masing-masing begitu ya Mas Sylvester ya. Coba saya akan tanya Mas Fitra, kalau seperti itu semua program punya posko anggaran masing-masing, tapi kita punya kondisi yang akan dihadapi di depannya, utang hampir jatuh tempo, kemudian saldo anggaran lebih yang semakin menipis. Realistiskah program dengan dana besar ini bisa dilakukan nanti? Ya, jadi saya harus sepakat dengan Prof. Sudrajat Djiwandono karena beliau adalah guru saya juga di Fakultas Ekonomi. Apa yang disampaikan oleh Prof. Sudrajat adalah apa yang kita sebut oleh para ekonom sebagai trade-off. Nah, kalau kita bicara trade-off, kenapa sih ada konsep trade-off itu? Karena kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kenapa harus memilih? Karena memang anggarannya terbatas. Gitu ya. Nah, ketika harus memilih, saya sepakat juga bahwa ketika membandingkan ini yang isunya yang paling prioritas yang mana sih? Berarti sumber daya manusia. Karena kalau kita bicara investasi tanpa sumber daya manusia yang memadai, maka return on investment-nya itu akan sangat sedikit sekali, pudar
memudar dan kemudian hilang tanpa bekas gitu ya, karena kalau kita lihat skor PISA kita saja ketinggalan jauh, bahkan yang the most privileged orang-orang yang the most privileged di Indonesia itu kemampuan matematikanya itu masih di bawah yang less privileged di Vietnam. Itu kan kita bisa membandingkan bahwa sebenarnya kualitas sumber daya manusia kita itu sangat terbatas, makanya perlu ada intervensi di situ, dan makanya ada program makan bergizi gratis ini gitu kan. Tapi kan lagi-lagi kita bicara mengenai prioritas. Nah, kalau kita bicara prioritas, anggarannya apakah cukup? Nah, begini, saya kasih anggaran perspektif di tahun 2024 ini. Tadi kan juga sudah disampaikan dalam cuplikan berita bahwa defisit anggaran tahun ini 2,3%, defisitnya kemudian melonjak ke 2,7%. Kenapa harus melonjak? Karena penerimaan kita anjlok, sementara ada tambahan-tambahan belanja, seperti misalnya ada pemilu 32 triliun, ada bansos tambahan 11 triliun dan seterusnya. Dan pada akhirnya itu memperbesar defisit menjadi 2,7%. Nah, bagaimana cara menambahnya? Sebenarnya cara yang paling biasa dilakukan adalah dengan menerbitkan obligasi. Cuma pemerintah mengambil langkah untuk tidak menerbitkan obligasi, karena kalau kita menambah tensi ya di pasar obligasi sekarang, itu rupiah bisa melemah sangat signifikan. Orang-orang bisa nggak percaya lagi dengan kinerja rupiah. Maka yang dilakukan adalah menggunakan saldo anggaran yang sebenarnya sebelumnya di tahun 2023 itu tersisa 453 triliun, sudah dipakai di kuartal 1 51,7 triliun, dan kemudian akan dipakai lagi 100 triliun, berarti tinggal menyisakan 192 triliun saldo anggaran lebih di tahun depan. Sehingga risiko fiskal di tahun 2025 dan tahun 2026 itu akan meningkat, bukannya berkurang. Karena apa? Karena kalau kita lihat prognosis dari revenue kita, dari misalnya anjloknya komoditas itu kemarin ditranslasikan dengan revenue sektor pertambangan yang anjlok 58%, Mbak Valen. Artinya kalau dari sisi ini revenue-nya terbatas. Nah, tahun depan itu defisitnya baseline-nya adalah 586 triliun. Ditambah dengan makan siang gratis yang sudah dialokasikan kemarin oleh Bu Sri Mulyani 71 triliun, dan bertambah beberapa hal lagi sekitar 50 sampai 70 triliun. Berarti defisit kita bisa 700 sampai 750 di tahun depan. Itu sekitar 2,8 sampai 2,9% ya, Mbak Valen, dari defisit yang kemudian kita hampir mendekat ke level 3%. Nah, kalau misalnya kita bicara itu, ruang fiskalnya semakin sempit, dan oleh karenanya kita harus memilih. Dan saya sepakat dengan Prof. Sudradji Djiwandono, maka first thing first, SDM, nggak apa-apa. Kita intervensi di SDM dengan makan siang gratis, oke lah. Tapi ya IKN ya harus mundur dulu. Ya, nah, itu nanti kita akan bahas, Mas Fitra. Yes. Jadi ada potensi beban fiskal akan semakin berat nanti di tahun-tahun ke depan, dan ada opsi yang mungkin pasti dipikirkan oleh masyarakat. Kalau diprioritaskan makan bergizi gratis, bagaimana dengan nasib IKN? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Fitra, Mas Silvester. Pemirsa, nanti kami masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan yang sama. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh menyikat gigi lebih nyaman dan segar. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Kamis ini dalam Go Healthy. Ya, saya punya masalah dengan hipertensi sejak saya masih sangat muda. Saya nggak terlalu merasakan sesuatu yang signifikan sih. Paling saya takutkan dan mungkin juga semua orang takutkan adalah stroke. Simak cerita dan solusi lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Kamis 11 Juli jam 10:30 siang. Negeri yang besar ini dan kita yang berada di negeri ini yang amat menentukan maju atau mundurnya negeri ini. Visi Negarawan setiap Jumat jam 9 malam. Kontroversi para pengabdi kekuasaan nirmoral Kamis 11 Juli. Didukung oleh menyikat gigi lebih nyaman dan segar. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat.
Pemirsa, Anda masih bersama kami masih akan lanjutkan lagi dialog pagi hari ini. Masih bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, ada Sylvester Matutina, dan juga pakar ekonomi Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Saya mau ke Mas Sylvester. Mas Sylvester, kalau tadi diprediksikan oleh Mas Fitra, nanti beban fiskal Indonesia pasti bisa akan meningkat, angkanya bahkan bisa mencapai 3%. Ini bagaimana mau menanggapi hal ini, Mas? Ya, intinya kalau sekarang dari konsultasi antara presiden terpilih dengan DPR kemarin, ya itu intinya sih defisit anggaran kita itu di 2,20 sampai 2,8 ya persen ya. Jadi sebenarnya yang lebih dari 3% itu kan baru wacana ya. Jadi memang belum bisa kita pertanggungjawabkan juga. Tapi intinya bahwa program yang IKN pun tidak akan di cut off, tetap akan berjalan karena anggarannya sudah ada. Dan juga kita harus ketahui juga sebenarnya mengenai IKN ini ya kan, itu kemacetan di Jakarta itu nilainya itu 64 triliun. Belum lagi banjir di Jakarta yang 2,1 triliun tiap tahunnya. Ini sangat besar. Ini memang dirasakan benar oleh masyarakat kita gitu. Memang tidak termasuk dalam APBN kita ya, tapi dampaknya ke masyarakat sangat besar. Belum lagi apabila kita... Mas Sylvester, suara Anda terputus, Mas Sylvester. Untuk pemirsa, seluruh masyarakat Indonesia, intinya itu. Jadi memang kalau para pengamat ekonomi, mereka memang masapnya lebih ke pertumbuhan ekonomi. Tapi kan kita membangun bangsa bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Yang penting pertumbuhan ekonomi terjaga, tidak membebankan APBN, tapi rasa keadilan untuk masyarakat kita itu dapat begitu loh. Oke, Mas Sylvester, tapi kan ini ada prediksi ya kalau seandainya beban fiskal nanti bisa bertambah. Anda setuju tidak dengan masukan dari Pak Sudrajat Djiwandono kalau nanti makan bergizi gratis saja yang didahulukan ketimbang program IKN? Ya sebenarnya saya tidak setuju ya, karena memang IKN ini kan anggaran sudah ada, perintah undang-undang, semuanya akan berjalan dengan baik. Hanya itu tadi mungkin Profesor Djiwandono sebagai pakar ekonomi, beliau akan melihat pertumbuhan ekonomi itu yang penting bagi para pakar-pakar ekonomi ya. Tapi kan kita sebagai bangsa tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi, sepanjang tidak membebani APBN kita, pembangunan ini harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia begitu. Ya, jadi keadilan dan pemerataan ini juga sangat penting. Jangan kita hanya melihat pertumbuhan ekonomi sepanjang tidak membebani APBN kita gitu. Baik. Oke, jadi sepanjang tidak membebani APBN harusnya bisa diselenggarakan, tapi itu kalau menurut Mas Sylvester. Saya mau ke Mas Fitra. Mas Fitra, kalau kita lihat dengan kondisi seperti itu, dengan prediksi yang tadi Anda sampaikan, apa kemungkinan terburuknya, Mas? Ya investor kabur lah Mbak. Jadi begini, jadi kalau kita tadi bicara pertumbuhan ekonomi, ini Pak Sylvester saya akan kasih hitung-hitungannya Pak Sylvester ya. Investasi yang dilakukan di Kalimantan dengan proyek IKN itu hanya menambah 0,08% sampai 0,1% pertumbuhan ekonomi. Jadi kita ekonom itu tidak juga hanya melihat pertumbuhan ekonomi. Tapi gini Mas, sorry. Tunggu dulu Pak Sylvester, tunggu dulu, saya mau ngobrol dulu. Sebentar Mas Sylvester. Saya sampaikan angka-angka dulu ya, mungkin Anda belum menghitung. Ya 0,08% sampai 0,1%. Jadi artinya kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita ekonom tidak mengejar pertumbuhan ekonomi saja loh. Guru saya mengajarkan tadi Profesor Sudrajat Djiwandono, ya kita bicara mengenai keadilan. Nah keadilan itu bagaimana caranya? Ya makan siang gratis adil nggak? Menurut saya sih adil. Kenapa? Karena itu investasi sumber daya manusia langsung loh Pak. Infrastruktur ini siapa yang dapat? Kan tidak langsung ke masyarakat gitu ya kalau dari sisi hitung-hitungannya gitu. Nah yang kedua adalah pertama kalau misalnya kita melihat apa sih kalau misalnya beban defisit fiskal itu terlalu besar kan tadi kan bicara antara 2,2 sampai 2,8% ya, tapi Pak itu kemarin itu yang disepakati untuk 2025 RAPBN di DPR Banggar 2,45 sampai 2,8% bukan 2,2% Pak. Jadi Anda lihat angka Anda. Nah terus kemudian
apakah itu akan mencapai pertumbuhan ekonomi 5% sampai 5,1%? Ya bisa, tetapi kita juga harus memperhatikan beban anggarannya itu seberapa besar. Karena kalau beban anggarannya besar, itu akan ada tekanan dari sisi pasar obligasi. Kalau susah ada tekanan dari pasar obligasi dengan bond issuance yang tinggi, itu pada akhirnya buat bond market bearish. Kalau sudah bond market bearish, investor kabur, Pak. Makanya kemarin Pak Thomas jadi Subandono kalau harus kesimpulan dari Mas Fitra, yang paling buruk adalah investor bisa kabur. Silakan Mas Silvester, boleh ditanggapi. Bang Fitra, sampai saat ini belum ada investor yang kabur ya. Jadi saya garis bawahi dulu. Prediksi Abang sih oke-oke aja, tapi sampai saat ini belum ada investor yang kabur gitu. Apa yang perlu kita khawatirkan? Dan pertumbuhan ekonomi di semua provinsi di Kalimantan itu saat ini naik gitu loh, gara-gara IKN. Itu yang harus juga kita cermati bersama dan kita apresiasi gitu. Jadi jangan sebenarnya kan pertumbuhan ekonominya juga ada, bukan nggak ada begitu loh dari IKN ini. Jadi apa yang kita permasalahkan, apakah kita harus cut off ini IKN? Menurut saya kita sangat tidak wise ya, tidak bijaksana untuk itu begitu. Baik, jadi sebenarnya kedua program ini yang baik makan bergizi gratis, kemudian IKN sama-sama penting dan ini masuk menjadi program prioritas yang ada di dalam kampanye Prabowo Gibran. Tapi karena waktu terbatas, Bapak-Bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Silvester, terima kasih Mas Fitra. Nanti kita akan lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.